itu nol. Bukan nol, minus. Minus. Gila saya. Kalau saya pikirin menjadi gila, makanya saya nggak mau mikirin. Saya jalankan aja hidup, sisa hidup saya jalankan di sini. Memikirkan masa lalu terus mati, oh enggak juga, bukan begitu. Hidup ini harus berjalan terus. Dan ketemulah tempat di sini. Ada Pak Haji Tompel lagi lewat, nah saya ajak ngobrol. Nah, akhirnya saya ngomong sama dia, Pak Haji, boleh nggak saya pinjam tanahnya numpang dagang? Oh boleh, lo maunya di mana gitu. Anak istri seperti apa pada waktu itu? Dia tidak boleh protes sama saya. Sebuah protes itu adalah lemah. Kalau banyak protes, orang nanti banyak mengeluh. Hidup ini bukan untuk mengeluh. Hidup ini adalah bergerak, berbuat. Begitu. Sehingga dia harus patuh. Dia harus patuh. Anak baru berumur berapa itu yang kecil waktu itu? Yang kecil baru 3 bulan. Saya ingat anak kecil saya itu sampai sekarang dia belum tidur di kasur. Ya seperti layaknya. Kakaknya. Esa itu. Dia pernah tidur di kasur. Bintang pernah. Padahal anak perempuan saya salah satu anak saya yang saya inginkan, anak perempuan. Tapi dia belum pernah tidur di kasur. Perjuangan saya belum selesai. Si bungsu Igadada tak pernah tahu kenapa ia harus hidup seperti ini. Beno terus melawan getir. Apapun ia lakukan, termasuk menerima titipan ternak orang. Limbah cair perumahan terus mengucur di depan rumah. Bu, permisi. Ada teh manis? Ada. Satu ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Rumah berukuran 6 kali 4 meter persegi ini harus menampung 5 orang. 2 kamar tidur, ukuran 2 kali 1,5 meter. Tak ada kasur, cukup karpet di atas potongan papan agar ada sedikit pembatas dengan tanah. Cuci dan mandi harus bergantian pada ruang yang sama. Nasib Beno adalah cerita jutaan orang di negeri ini. Dan keputusan Beno menempati lahan kosong juga cerita awal mula di banyak kawasan padat. Awalnya satu keluarga, pelan-pelan yang lain mengikuti untuk mendapat peluang yang sama. Dalam tempo sekejap, lahirlah kawasan padat tak tertata, permukiman kumuh. Rasio kelayakan hunian, sanitasi yang sehat, keamanan, semuanya sulit terpenuhi.
Semakin banyak orang memburu peluang ekonomi di kota, semakin besar tuntutan kebutuhan hunian. Masyarakat berpenghasilan rendah akan menyerbu kawasan padat penduduk. Mau kos, mau kontrak, harga jelas terjangkau. Assalamualaikum. Salah, balik dong. Iya, Pak. Ya sekarang sore aja terus. Sore. Pak Salim, Iya, kontrak Pak. di sini per bulan berapa, Pak? 650. Per bulan? Iya. Ukuran berapa? 5 kali 6. 5? 5 kali 6. Ukuran 30. Ukuran 30? Iya. Untuk tinggal berapa orang, Pak? 4. Anak 2, aku sama istri. Nah, terus kenapa nggak beli rumah, Pak? Kayak belum ada keniatan sih lagi. Penghasilan anu juga masih kurang lah sekolah. Jadi OB, Pak. Di PCP Sudirman. Iya. Jadi OB gaji berapa? Gaji UMR 2018 3.600.000. Kalau ngekos sendiri nggak kuat, Pak. Tergantung biayanya masih terlalu mahal kalau buat ngekos sendiri kan belum sehari-harinya juga, Pak. Pasar menyodorkan hunian yang harganya terus meroket. Kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan. Situasi ini semakin mempersulit posisi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bahkan DP 0% sekalipun. Komnas HAM meneliti kondisi ini. Hasilnya, bagi yang berpenghasilan UMR, harga rumah akan menyedot 80% gajinya, sehingga tidak mungkin dapat rumah cicilan. Jangan biarkan rakyat kita terbengkalai di hunian yang tidak layak, gitu. Yang cuman atap pakai gedek, pakai kayu dan sebagainya. Yang terjadi secara konkret, satu, banyak orang yang miskin semakin miskin. Banyak orang yang punya potensi untuk mendapatkan hak atas perumahan atau hak atas hunian semakin lama semakin tidak terjangkau karena sistemnya adalah sistem pasar. Itu yang tidak pernah diurusin dengan cukup serius di negeri ini misalnya. Kalau desain pembangunan kita memungkinkan aksesibel terhadap orang miskin, nggak mungkin ada kondisi yang kita alami saat ini. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah punya nggak kita desain sampai kapan seluruh warga, khususnya orang miskin, punya hunian yang layak? Nggak ada orang yang bisa menjawab di negeri ini.